Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara Posisi Podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Nah, posisi kali ini kita membawakan lokasi yang sedikit berbeda. Kalau kemarin itu di kantor, dalam mana kali ini kita ada di perpustakaan. Nah, buat sahabat Bawaslu jangan lupa di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bawaslu Kabupaten Sragen. Nah, podcast Bawaslu kali ini, sahabat Bawaslu semuanya, adalah terkait dengan penanganan pelanggaran. Dan saya hari ini bersama narasumber yaitu Bapak Gugo Cahyono. Selamat datang kembali Pak Gugo. Selamat siang. Selamat datang kembali dalam posisi kali ini. Nah, penanganan pelanggaran kali ini kan akan sedikit berwarna Pak Gugo ya, karena apa yang kita tahu Pak Gugo, bahwa penanganan pelanggaran tahun kemarin itu ada sedikit terkait dengan AI ya, artificial intelligence. Nah, ini kemungkinan di tahun berikutnya itu juga akan marak terkait dengan AI seperti itu, AI seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira nanti? Nah, kali ini kita akan mengobrol banyak, mengupas terkait dengan proyeksi ancaman digital dan tantangan penanganan pelanggaran untuk pemilu 2029. Pemilu ke depan berarti ya? Iya, pemilu yang akan datang. Nah, kira-kira seperti apa Pak Gugo untuk pemilu 2029 terkait dengan AI ini? Ya, terima kasih Mas Nur. Berkaitan dengan pemilu ini kan tonggak dasar demokrasi. Artinya bagaimana pemilu ini bisa dijalankan dengan baik dan bisa apa istilahnya merangkul semua kalangan. Termasuk hari ini digitalisasi sudah sangat pesat sekali. Terbukti kemarin di tahun 2024 pemilu maupun pilkada, penggunaan digital juga sudah mulai nampak gitu. Nah, kemungkinan di tahun 2029 tentu ini tidak istilahnya tidak mungkin terhindarkan. Artinya digital pasti marak sekali digunakan sebagai entah itu platform ataupun alat untuk mungkin bahan kampanye dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian ada enggak Pak perbedaan yang mungkin sedikit mencolok gitu ya? Kalau kemarin itu kan AI memang marak, nantinya atau mungkin di tahun 2024 kemarin itu kan sudah ada tuh mungkin 1 atau 2 yang menggunakan AI. Ada nggak sih perbedaannya AI dengan kampanye konvensional? Ya tentu saya kira ada bedanya mungkin ya, karena kita ketahui di tahun 2024 kemarin sudah sangat jelas di pemilu khususnya ya. Salah satu paslon kan memang menggunakan AI begitu ya. Entah itu dalam bentuk istilahnya APK ya. APK, bahan kampanye gitu kan. Bentuknya gambar-gambar. Nah, termasuk kemarin salah satu paslon kan menggunakan gambar yang memang terlihat kayak lebih lucu begitu. Nah, itu yang mungkin digunakan istilahnya pembeda daripada calon-calon yang lainnya. Nah, tidak mungkin nanti kemungkinan di pemilu berikutnya tidak mungkin nanti pasti AI ini akan digunakan secara masif begitu ya. Kalau kemarin itu kan masih mungkin 1-2 yang menggunakan. Kemudian di tahun berikutnya, kalau kemarin kan masih sekedar gambar ya, kalau begitu marak begitu kan. Apakah ada kemungkinan di tahun yang akan datang 2029 pemilu itu yang menggunakan gambar menjadi video generate? Nah, seperti itu seperti apa kira-kira? Ya, kalau kita ketahui ini di luar konteks pemilu mungkin ya. Kita coba sampaikan digitalisasi sudah marak sekali di dunia profesional, di dunia pendidikan sudah menggunakan masuk bentuk gambar, bentuk video. Nah, hari ini saya kira potensi 2029 ini pasti juga akan menggunakan hal tersebut. Termasuk nanti misal kalau di tahun 2024 kemarin bentuknya hanya sekedar mungkin foto ya. Ya, foto. Nah, tidak mungkin tidak mungkin nanti di tahun 2029 ataupun pemilu yang akan berikutnya yang akan datang bentuknya berbagai macam, bentuk video, suara pun bahkan mungkin bisa. Digunakan juga. Iya. Artinya secara kasat mata orang menyampaikan tapi bisa diubah menjadi suara si A, si B. Nah, itu juga menjadi salah satu ancaman juga ketika kita sebagai Bawaslu untuk ibaratnya ketika terjadi pelanggaran menindaklanjuti ibarat ada pelanggaran tersebut juga akan kesusahan begitu. Karena berbicara tentang
penanganan itu kan apakah sampai saat ini sudah ada aturan terkait dengan aturan yang mengatur bahwa kampanye menggunakan AI itu diperbolehkan? Ya, kalau kita ketahui memang di aturan KPU sendiri sebenarnya memperbolehkan ya. Artinya penggunaan AI ini ataupun alat ini sebagai alat bantu untuk membuat entah itu berbagai macam APK ataupun yang lain sebagainya. Tapi di PMK tahun 2023 kalau nggak salah ya, nomornya saya 166 kalau nggak salah, itu memang ada putusan bahwasanya terkait dengan AI ini, frasa citra diri ini juga ada dikabulkan setengah. Artinya kan ada memang bagian yang ini memang tidak diperbolehkan menggunakan AI ketika nanti berkampanye. Nah, ini yang perlu kita istilahnya kawal begitu. Iya. Karena kalau dilihat dari sekarang kan deepfake atau buatan seperti ini sekarang akan sangat marak. Apalagi sekarang kan konten kreator itu juga menggunakan AI masif sekali. Nah, di pemilu 2029 dengan adanya aturan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi 166 itu yang mengabulkan sebagian gitu kan, mengabulkan sebagian, namun aturan khusus yang dimiliki oleh Bawaslu ataupun KPU sampai saat ini belum ada. Belum ada informasi terkait regulasi antisipasi AI. Artinya kan memang yang pertama Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu hari ini sampai dengan hari ini kan memang belum nampak batang hidungnya istilahnya gitu. Jadi masih dalam penggodokan para dewa-dewa yang ada di Jakarta begitu. Dan juga terkait artinya khususnya di lembaga Bawaslu maupun KPU sendiri pun juga harusnya kalau membuat aturan pasti runtutannya dari aturannya terlebih dahulu Undang-Undang Pemilu ya. Kalau undang-undangnya pemilu belum muncul, bagaimana mungkin membuat aturan turunannya? Nah, ini kan perlu ataupun patut ditunggu juga. Dan sampai saat ini belum ada undang-undang ataupun aturan yang istilahnya mengatur terkait dengan AI tersebut. Iya. Kemudian kalau itu Pak, ancaman sendiri kemarin di 2024 itu kan, ini kan kita sudah mendekati pemilu 2029, sudah mendekati. Nah, berkaca dari pemilu 2024 yang sudah menggunakan AI walaupun hanya dalam bentuk gambar itu, tantangan yang akan dihadapi Bawaslu seperti apa Pak kira-kira? Saya kira banyak sekali tantangannya karena memang yang pertama SDM ya. SDM kita mungkin tidak banyak yang mengetahui terkait dengan AI ini ya. Yang kedua terkait dengan alat AI detektor ini juga sangat penting ya. Artinya kita sebagai istilahnya pengawas dan juga penindak ini kan juga harus dilengkapi dengan alat deteksi bagaimana AI, apakah ini AI atau tidak, itu kan juga harus ada alatnya begitu. Yang terakhir adalah aturan sebagai dasar untuk menindak tadi. Kalau ketiga ini belum bisa matang ataupun belum bisa disiapkan, ya ini sangat berbahaya bagi lembaga ini. Artinya seakan ya dibilang macan ompong ya pasti akan terjadi kan begitu. Karena ada pelakunya kemungkinan terjadi banyak, masif, tapi aturannya belum muncul. Ini mungkin masih saran buat pemerintah ini Pak, masukan buat pemerintah juga terkait dengan aturan terkait dengan AI ini, deepfake ini kemungkinan terjadi. Jadi aturannya nanti bisa mohon pada pemerintah bisa segera diselesaikan gitu Pak. Nah, selain kampanye menggunakan AI Pak, kampanye itu tidak luput dari biaya-biaya. Betul. Nah, apakah juga akan dimungkinkan Pak? Tadi kan ada AI, kemudian apakah dimungkinkan juga ada money politik atau bentuk lainnya yang dimungkinkan terjadi di pemilu yang akan datang 2029? Kalau saya rasa itu pasti terjadi. Hari ini kita tsunami teknologi. Artinya bagaimana teknologi ini bisa mengefisienkan semua kegiatan, semua aktivitas ataupun semua khususnya ini kan transaksi begitu ya. Nah, kalau zaman konvensional dulu mungkin bentuknya amplop langsung diberikan, ada gambar ataupun dan lain sebagainya. Hari ini ataupun tantangan ke depan ini kan juga pasti e-money, bentuknya e-money. Terus dompet digital ini kan juga pasti
istilahnya marak sekali. Nah, ini juga patut ditunggu dan juga diantisipasi sebagai lembaga pengawas. Tentu ini juga apa ya istilahnya sangat berhati-hati ataupun sangat berbahaya. Ya. Bagaimana mendeteksi e-wallet ataupun e-money ini untuk istilahnya menindaklanjuti ketika ada temuan ataupun laporan dari masyarakat ataupun bentuk-bentuk pelanggaran begitu. Sementara ada tantangan yang dialami Bawaslu sendiri nih, khususnya pelanggaran itu waktunya terbatas ya Pak. Betul. Kalau di pemilu kan cuma 7 hari kerja plus 7 hari. Artinya cuman ibaratnya 14 hari total itu kan juga harus terpenuhi semua. Dari bukti, terus bukti-bukti kelengkapan juga harus terpenuhi semua. Apalagi kalau apalagi ini nanti e-money, bentuknya e-money ini kan juga trackingnya bagaimana kan begitu. Aturannya bagaimana, apakah kita ke instansi terkait. Nah, instansi terkait ini apakah bisa membuka data, kan juga kesusahan kita di situ. Kemudian selain itu Pak, kan kalau berbicara tentang waktu, ini kan perlu sinergitas antar lembaga. Nah, kemungkinan Bawaslu di tahun 2029 itu perlu komunikasi dengan siapa untuk mengantisipasi AI atau e-money yang money politik yang zaman sekarang ini Pak? Yang pertama tentu penguatan internal kita secara SDM, pengetahuan terkait dengan apa e-money, deepfake dan lain sebagainya. Yang kedua terkait dengan instansi luar, termasuk yang ada yang sudah kerjasama kan Gakumdu ya. Artinya Gakumdu sebagai lembaga istilahnya penanganan pidananya. Nah, artinya kan 3 lembaga ini harus mengetahui ataupun mempunyai alat-alat detektor terkait dengan pelanggaran-pelanggaran IE, terus bagaimana apakah bisa ataupun mampu istilahnya langsung membuka data terkait dengan e-money-nya ini. Nah, terkhusus Gakumdu ini juga perlu kita siapkan juga. Saya kira lembaga seperti kepolisian, kejaksaan terkait dengan detektor ataupun istilahnya IE detektor ataupun e-money, saya kira juga mereka lembaga nasional, artinya punya potensi untuk mempunyai alatnya. Nah, apakah ini bisa diturunkan di Gakumdu atau tidak? Kita perlu juga bersinergi lebih lanjut. Berarti ini jadi pokok bahasan juga nantinya, apakah dari kepolisian atau kejaksaan khususnya di Gakumdu itu ada AI detektor atau tidak, atau mungkin dari Kementerian Komdigi yang mengurusi tentang informasi dan teknologi yang di kabupaten kota itu kan ada Kominfo ya Pak. Apakah Bawaslu pernah ada kerjasama itu mungkin untuk di 2029? Terkait dengan kerjasama di kabupaten itu memang belum ada sampai dengan hari ini. Jadi istilahnya kalau memang itu diperlukan dan mengantisipasi tahun 2029 tentu itu harus kita segera komunikasikan begitu. Nah, cuman untuk antisipasi terkait dengan IE ini juga tidak hanya berhenti mungkin di Kominfo saja ya. Artinya mungkin ada badan sertifikasi standar nasional itu dan juga platform digital ini kan juga harus kita komunikasikan, kita kerjasama. Artinya lembaga-lembaga yang memang mempunyai potensi untuk pintu masuk terkait dengan dunia digital begitu, agar bisa semua lembaga bisa bekerja sama untuk mengantisipasi konten-konten negatif yang ingin menyerangnya ataupun konten-konten hoax begitu. Nah, sekarang kan yang kita lihat memang konten kreator itu sangat banyak. Deepfake akan kemungkinan terjadi di pemilu 2029 nanti. Nah, kemudian saran dan masukan apa Pak untuk pemerintah agar 2029 itu pemilu menjadi jujur, adil, bebas, tidak ada hoax, tidak ada sara. Mungkin masukan untuk pemerintah juga. Yang pertama tentu terkait dengan regulasi ya. Nah, sampai dengan hari ini regulasi belum muncul. Artinya semoga saja tahun 2029 nanti regulasi terkait dengan penggunaan IE, penggunaan money digital e-wallet dan lain sebagainya, ini kan juga segera dituntaskan ataupun segera diberikan dasar hukumnya begitu. Yang kedua terkait dengan kemampuan ataupun keahlian SDM-nya.
Nah, Bawaslu sendiri saya kira harus persiapan terkait dengan kelembagaannya ataupun SDM-nya, memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan penangkalan ataupun pengetahuan terkait dengan e-money dan lain sebagainya. Yang terakhir tentu terkait dengan alat detektor ini ya. Nah, ini sangat penting. Tentu saya kira alat ini juga bagian terpenting daripada untuk proses nanti penanganan. Misal nanti penanganan kalau tidak bisa dibuktikan kan juga percuma saja. Jadi alat ini juga sangat penting untuk bagaimana konten ataupun akun-akun ini bisa dibuktikan secara sah, secara legal begitu. Oke, berarti ada 3 kalau tidak salah tadi, aturannya, kemudian SDM dan alatnya. Itu salah satu masukan untuk pemerintah. Semoga aja Pak nanti di 2029 belum sampai pemilu 2029 aturan itu sudah muncul, alatnya sudah ada dan SDM-nya sudah sudah mumpuni untuk melakukan pengawasan dan penanganan secara virtual itu. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu Pak Kukuh, karena nanti kalau berbicara dengan AI itu akan sangat panjang. Ini kita tidak sampai detail ya, tapi kira-kira 2029 akan terjadi seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan berjumpa lagi nanti di posisi-posisi berikutnya. Siap. Semoga tetap diberi kesehatan dan pada teman-teman yang di luar sana jangan lupa saksikan kembali posisi ya podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Saya Nur Rohim dan Pak Kukuh Cahyono. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.